Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, Yoko dan tim. Di sini saya mau menjelaskan logikanya bekerja karena saya kurang menjelaskan dengan detail. Saya juga nggak punya dokumentasi, jadi saya bermaksud untuk mendokumentasikan sekalian uji, uji aplikasi Upload SO. Jadi sebelum kita ke bagaimana prakteknya, kita mempelajari teorinya dulu, logika teori di dalam upload SO itu sendiri. Jadi upload SO itu akan dibedakan prioritas ordernya berdasarkan empat. Yang pertama FG, finish good, kedua material, ketiga SO, keempat PM. Artinya dia akan mencari FG nggak ada, dia akan cari material, material nggak ada, dia cari SO nggak ada, dia cari PM. Lalu kriterianya apa aja untuk prioritas order masing-masing? Prioritas order masing-masing kriterianya kalau FG sama material ini depend on FIFO. Jadi dia mengutamakan FIFO dulu untuk FG sama material. Lalu kalau SO dia mengutamakan apa? Kriterianya adalah dia mencari nilai maksimum. Kalau ada SO dia akan mencari nilai maksimum. Maksimum dari berat SO itu sendiri. Asumsi saya SO di sini adalah SO 1 bulan terakhir. Artinya kalau sekarang ada PO September berarti nariknya adalah bulan Agustus. Berarti artinya SO yang digunakan atau PM SO itu kan SO tarikan dari sales order monitoring yang digunakan 1 bulan terakhir. Nilai maksimalnya berdasarkan berat SO itu sendiri. Dia cari nilai maksimum untuk dapat nilai product master. Yang terakhir adalah newest PM, artinya kalau ada PM, statusnya PM, terus yang dipilih yang mana? Dia akan memilih yang paling baru, PM yang paling baru. Gitu. Limitasinya, limitasinya itu ada di material. Di sini penjelasannya adalah jika material sama, contoh nih size-nya sama, spek-nya sama, teks dan facility-nya sama, makernya sama, ada 2 PM. Ternyata materialnya sama, kebacanya satu unique value. Katakanlah PM1,234 memiliki 90 ton dengan kata kunci size itu sendiri, material. Terus PM kedua, PM1243 memiliki kata kunci yang sama pula dengan PM1234. Yang artinya dia akan otomatis pilih PM terbaru. Gitu. Dianggapnya satu, bukan dua, bukan 90 ditambah 90, melainkan hanya 90 ton, bukan 180 ton. Catatan di sini, nanti kita akan breakdown bersama-sama di apa contoh kasusnya. Nilai FG dan material auto berkurang menyesuaikan dengan kuantiti PO yang telah diupload. Jadi FG-nya contoh 500 kilo. Udah dipakai sama line-line atau baris-baris sebelumnya. Artinya FG tersebut sudah hilang. Artinya sudah dipakai oleh PO tertentu, di baris tertentu. Nanti informasinya di baris mana akan dijelaskan di studi kasusnya. Material pun sama nih, kita punya 50 ton. Udah dipakai 40 ton, ya sisanya 10 ton. Nggak mungkin dipakai terus itu. Kedua, nilai SO sama PM bersifat konstan. Nah, kalau FG sama material gini, ini kan berkurang. Nah, kalau SO sama PM itu konstan tetap, nggak berkurang, nggak nambah gitu. Ketiga, jika suatu PM memiliki jika suatu keadaan PM memiliki stok dan finish good dan material, maka akan auto adjust status dari finish good menjadi material setelah finish good terpakai. Contoh nih, dalam satu PM, statusnya FG. Setelah FG-nya habis, kepakai, dia akan berubah status menjadi mat. Loh, kok bisa? Emang ada materialnya? Kalau satu PM memiliki FG dan material, FG-nya sudah kepakai, otomatis dia akan langsung adjust statusnya menjadi mat. Kalau materialnya ada, kalau materialnya nggak ada, ya dia tidak akan adjust. Gitu. Keempat, jika suatu PM bernilai FG dan atau mat sudah habis pada PO sebelumnya, pilihan PM akan auto memilih dari newest. Artinya apa ini? Ini
kasus kemarin yang saya temui terus jadi error karena ini logika ini belum saya masukin. Contoh, satu ID. Satu ID ini katakanlah ada satu PM. Ada satu PM. Ini dalam contoh kasus yang satu PM. Oke. Terdapat satu PM. Yang mana PM tersebut statusnya FG atau MAT. Terserah lah. Kita ambil contoh statusnya FG. FG-nya cuma 2 ton. Oke. FG-nya cuma 2 ton. Yang mana PO-nya itu lebih dari 2 ton. Bisa aja 2 ton sudah terpakai di baris atasnya. Terus ada PO yang dengan size atau produk master yang sama. Otomatis dia nggak memilih lagi. Nah, di sini biar memilih adalah kalaupun FG habis, dia akan tetap memilih PM tersebut karena cuma satu PM. Nggak ada PM yang lainnya, nggak ada pilihan yang lainnya. Jadi dia akan otomatis pilih. Lalu gimana kalau satu ID lebih dari, sorry, satu ID lebih dari satu PM? Kalau satu ID lebih dari satu PM dan statusnya FG dan atau MAT, di sini saya cantuin MAT dan atau MAT, tidak ada status PM, tidak ada status SO, adanya FG dan atau MAT. Materialnya sudah habis nih. Dua-duanya nih katakanlah 2 PM. Udah habis semuanya. Ya dia akan pilih yang mana? Dia akan pilih salah satu PM yang terbaru. Gitu. Oke, kita langsung mudah-mudahan dipahami ya. Teman-teman kalau nggak mengerti di area sini, nanti kita langsung ke prakteknya aja. Tapi teman-teman bisa apa diulang-ulang nih videonya karena saya akan masukin ke YouTube. Ini adalah PO Rinnai, original dari customer Rinnai. Mobat mabit di sini. Ada yang berantakan lah intinya. Berantakan artinya ya tergantung sistemnya Rinnai itu sendiri kan, nggak rapi. Nggak rapi adalah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita perlu menerjemahkan satu persatu di material ini. Kita harus pisah nih speknya apa, terus kita harus punya ekuivalen spek berdasarkan speknya USC, SPCC SD kan itu sama dengan BJDC, JSJ 270C, dan lain sebagainya. Kita harus misalkan ini. Untuk tulisan ini coil juga kita harus ganti menjadi 0 karena satuannya 0 di tempat kita. Bukan satuannya coil kan 0. Gitu. Dari sini kita akan rubah. Dengan cara apa kita rubah? Kita close dulu. Ini adalah aplikasinya. Saya akan clear dulu. Saya akan memastikan clear. Nah, apakah Anda meriset posisi converter dan stok juga? Nah, ini yang tidak kalah penting di sini. Artinya, jika suatu saat teman-teman mau upload SO, katakanlah pagi-pagi teman-teman upload SO, ada PO datang, das teman-teman upload. 2 jam kemudian ada PO lagi yang lain datang dengan customer tersebut gitu ya. Apakah kita perlu pilih yes? Nggak usah. Kita cuma pilih no karena kita nggak menghapus outstanding material atau finish good yang sudah terpakai. Contoh, jam 9 saya terima PO HTI. Udah saya upload di aplikasi ini. Jam 11 saya terima PO HTI lagi yang saya tidak yakin size-nya sama dengan beda PO atau size-nya beda. Jadi ketika upload untuk kedua kalinya, teman-teman pas clear di sini, teman-teman pilih no. Kenapa? Biar nggak kehitung awal. Kehitung awal itu artinya tadi contoh kita sudah upload di sesi pertama jam 9. Katakanlah awal stoknya 10 ton, udah kepakai tinggal 5 ton. Oke. Kalau teman-teman pilih yes, maka akan kembali ke 10 ton stoknya. Jadi seolah-olah stoknya masih 10 ton. Oleh karena itu, kalau masih update atau upload di hari yang sama, pilihlah no. Di hari yang sama, pilih no. Kecuali harinya beda. Kalau besok lagi kan teman-teman narik ulang lagi. Narik ulang stok, narik ulang SO, narik ulang WOS dari PCS. Jadi di sini saya pilih yes nih. Karena saya mau kembali seperti
awalan, seperti awal tadi pada saat kita download. Apakah perlu clear? Ya perlu, biar nggak double upload. Oke, sudah clear semuanya. Yang harus kita lakukan, pilih compile. Compile ini kita mau mengonvert formatnya tadi, format Rina yang random, menjadi sesuai dengan apa yang kita pengen. Yang kita pengen kan simple aja, tanpa tanpa apa spasi dan lain sebagainya, dipisah-pisah. Oke, kita ingat simpen Excel-nya tadi Rinai di mana? Kalau teman-teman kan punya penyimpanan sendiri masing-masing. Di sini saya berhubung udah tahu foldernya di mana, saya langsung ke sini. Wih, ini kalau apa namanya? Kalau remote memang lemot. Oh, sorry. Rinai bulan September. Kita open aja, dia akan running sendiri untuk mengimport import complete. Jadi format yang tadi berantakan, dia akan langsung merapihkan sendiri sesuai dengan database yang sudah kita bikin. Database yang sudah bikin kita adalah ID number, spek, equivalent spek, dan lain-lain. PO yang tadi berantakan dibuat jadi seperti ini, dipisah-pisah. Dipisah-pisah, delivery price-nya langsung adjust sesuai dengan informasi dari PIC-nya. Oke, kalau contoh nih di sini B, ini Balaraja kodenya ini. Kalau C, Cikupa kodenya ini. Kita sudah populate data sebelumnya. Yang akhirnya nanti akan diterjemahkan SGCC, ini ekuivalennya A, B, C, D, F, G loh speknya loh, dan lain-lain. Oke, makernya saya kosongin karena si Rinai tidak menggunakan maker. Harganya langsung pindah ke sini, ID number-nya langsung generate. Ini PM number-nya bukan PM number ini adalah PM number dummy untuk menghitung weight. Kalau itu statusnya belum weight atau berat. Karena kita nggak tahu, deh beda-beda nih, Rinai kebetulan berat, jadi nggak perlu di-adjust lagi. Dari sini, kita nggak tahu nih, satu ID number itu ada berapa PM dan harus mana yang dipilih. Mana yang dipilih berdasarkan penjelasan saya di awal video tadi. Dia akan masuk ke upload SO di sini. Dia akan pilih, bisa jadi kan ID number 1 lebih apa PM-nya 15. Kalau Rina itu kenapa saya contohnya Rina? Rina itu paling complicated daripada Honda. Kalau ditanya Honda itu maksimal jumlah PM dalam satu ID berapa sih? Maksudnya satu ID satu size yang sama, spek yang sama, maker yang sama. Itu paling paling banyak 4. Kalau Rinnai berhubung customernya bisa kanibal gitu, sorry materialnya bisa kanibal, pakai pakai customer siapapun, itu jadi satu size yang sama, spek yang sama, satu maker yang sama mungkin atau maker yang beda sekalipun itu bisa sampai 20 PM gitu. Oke, dari sini udah tadi setelah kita compile dan convert, kita klik extract. Tapi sebelum ekstrak, teman-teman, seperti biasa, penjelasan di video sebelumnya, jika teman-teman nonton, kita harus memastikan ID number. Apakah di kolom ID number PO Fix ini ada remark warna merah? Jika tidak, maka tidak perlu update ID. Oke? Lalu bagaimana kalau di sheet PO Fix, di kolom PM number, ini ada yang warna merah? Otomatis teman-teman harus bikin PM dulu dong ke Pak Swedi. Bikin PM dulu ke Pak Swedi, terus ke PM. Setelah Pak Swedi udah bikin. Kita refresh karena ini data original. Sorry. Bentar, error. Oke. Kita klik kanan di sini, kita refresh. Setelah refresh, ngapain? Kita setelah refresh, masuk ke run, klik update PM. Dia akan langsung, PM-nya langsung masuk ke database kita. Itu apakah sering kayak gitu? Selama tidak ada size baru, artinya size yang bukan trial gitu ya, bukan model baru, ya nggak perlu update ID, apalagi update PM. Update ID itu diperlukan ketika ada size baru saja. Update PM pun sama, gitu.
Jadi nggak setiap teman-teman upload gitu ya, pasti akan update ID, pasti akan update PM. Kalau kalau dari HT sendiri sih kalau update ID, update PM 1 bulan bisa 2 kali. Cuma 2 kali saja. Karena saya sebelumnya adalah saya reguler bukan saya baru. Kecuali model baru, baru Mas Pro baru kita lakukan update ID dan update PM. Selanjutnya kita klik ekstrak. Ketika kita udah yakin ID numbernya tidak ada warna merah di PO fix, PM juga tidak ada warna merah, ekstrak. Proses ekstraksi ini saya sudah ngitung rata-rata 0,38 detik per baris. Per baris. Ya kita buletin 0,4 per baris. Artinya per baris apa itu Mas? Per baris SO. Nanti kalau udah jadi SO kan ada baris nih, baris 1, baris 2, baris 3. Ini per barisnya itu 0,38 detik, 0,4 detik. Oke, sambil nunggu kita nanti ngitung rata-ratanya berapa. Oke, di sini ada kalau teman-teman nantinya besok kalau sudah pakai udah Mas Pro gitu ya. Teman-teman pilih yes aja. Saya harus pilih no dulu karena ini untuk mengetahui letak row atau barisnya dipakai. Jadi saya pilih no. Nanti kalau sudah ini teman-teman pakai jangan pernah pilih no ya, pilih yes aja. Ini buat buat studi kasus aja. Jadi saya memang pisahin buat studi kasus. Oke, total 51,68 detik. Kita berarti per barisnya berapa? Total ada 128 baris. Kita hitung 151,68. Ya tahu, sorry. 51,68 dibagi 128. 0,4 detik. Oke, artinya ini sudah beres semuanya. Teman-teman ya tinggal save. Nah, di sini berhubung kita lagi mau uji coba, kita harus cek satu persatu. Berhubung cek satu persatu memakan waktu yang lama, saya pilihkan bebas. Sebenarnya berhubung ini concern terbesarnya kita adalah di Vivo, saya akan coba cari yang kira-kira ada masalah di Vivo. Bukan ada masalah, ada kriteria menggunakan Vivo. Coba 129 kah? Oke. Di sini ID 129 size-nya ini nih, bla 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 gitu ya. PO-nya ini memilih menggunakan produk master 27340 sebanyak 1000 kilo. Oke, kita coba cek benar atau tidak. Kita harus ke converter, kita uji doang di sini ya, teman-teman tidak harus ke sini. Ini hanya dilakukan kalau lagi uji coba saja. Barangkali kita nemuin bug. Oke, ID number-nya kita sama-sama buka. Sorry kalau ini lemot karena memang remote jadi lemot. Oke, di sini ada 3 yang menggunakan produk master. Sorry, material 1, 2, 3. Total PM-nya ada dalam satu ID. Total PM-nya itu ada 6. Terus kita harus pilih yang mana. Kalau ini statusnya mat, nggak mungkin dipilih PM, nggak mungkin dipilih FG juga, karena tiga-tiganya kebetulan statusnya mat. Ternyata dia memilih 27340. Produk masternya ini nih, 27340. Coba pastiin lagi. 27340 sama ya. Kenapa dia milih PM tersebut? Kita harus breakdown satu persatu nih. Ingat penjelasan di video awal tadi, ini di sini ada kata kunci yang sama, Pak, yang saya blok.
Saya warna kuning ini ya. Ini kata kuncinya sama nih. Kata kuncinya nih kolom BN. Sama persis, kuantitinya sama. Ingat, kebaca satu. Jadi teman-teman pilih salah satu. Ya kalau kebaca satu kayak gini harusnya pilih 30646 kan. Gitu ya. Kalau dipilih. Tapi kenapa malah milih ini? Kenapa nggak pilih ini? Gitu. Ya karena kita utamakan Vivo. Kita masuk ke stok. Kita mau baca Vivo toh. Kita harus masuk ke stok. Saya harus buka passwordnya. Saya harus password karena biar nggak tangan-tangan usil. Kadang-kadang nggak sengaja ngedit malah repot rumus saya. Oke, kita copy untuk kita samain. Kita masuk ke stok, kata kuncinya kita samakan. Oke, saya paste. Enter. Oke, di sini teman-teman kuantitinya berdasarkan kolom BH ya, karena kolom BH ini kuantiti setelah dikurangin dengan WOS yang sudah dibikin. Tanggal 9 bulan 8 2022. Oke, tanggal 9 bulan 8 2022 kedatangan materialnya. Untuk produk master 30646. Yang satunya, yang ini. Kita mau coba cek lagi. Ke stok, kita copy lagi, paste, enter. Nah, satunya bulan Agustus juga, tapi tanggal 1 dan tanggal 2. Maka yang otomatis dipilih menggunakan Vivo adalah produk master nomor 27340 sebanyak 1000 kilo. Gitu kan ya. 1000 kilo kita geser ke kanan kalau kita pengen tahu. Udah dikurangin belum nih? Pengurangnya akan saya taruh di use. 1000 kilo dipakai di mana? Di row atau baris 66. Kita coba cek di upload SO. Baris 66. Oke ya. Berarti artinya stoknya nggak akan lagi sebanyak. Bentar. Tadi berapa stok? Nggak akan lagi sebanyak 37 ton. 363 karena sudah kepake 1000 gitu. Itu cash Vivo. Cash yang lain yang lebih complicated barangkali ada ya, barangkali. Barangkali ada, kita coba contohnya di 114 coba ya. 114. Oke. Ini mah Vivo lagi, tapi nggak apa-apa. Oke, 114 itu nunjuk 2 PM number. Di PO yang sama, ID yang sama, size yang sama, kuantitinya berapa ini? 15 ton. Kita harus samain lagi kayak tadi persis. 114 dia pertama nunjuk 30586. Dia nunjuk yang pertama ini kenapa? Sorry. Oke. Dia nunjuk ternyata di sini menggunakan finish good. Kok bisa tahu? Karena ini udah nggak ada rumusnya nih. Di sini copy paste value. Kalau masih original belum terkurangi dia mesti ada rumusnya. Dia nunjuk finish good. Ingat kalau finish good habis langsung dia ganti mat. Kita coba geser ke kanan. Bener nggak pakai finish good? Finish good dipakai tuh. Di sini ada kolom FG use artinya FG yang sudah kepakai. 7133 rows 89. Row 89 7133 kilo. Artinya sesuai dengan kriteria awal menggunakan finish good dulu baru material. Nah, untuk 30586 kan finish good. Apakah ini juga finish good atau ini material? Coba kita cek. 42363. Kita cek total aja biar kita tahu garis besarnya. Wih, maaf remote-nya lemot, delay ini. Ketika saya klik kapan geraknya kapan?
Gak jalan nih. Geraknya telat. Oke, berarti kita fokus yang ke mat ya. Karena kalau nggak ada FG berarti dia pilih mat. Kalau nggak ada mat baru pilih SO. Kalau nggak ada SO baru terakhir PM. Ada dua material dengan kuantiti yang berbeda, dengan kata kunci yang berbeda pula. Ingat, ini BJDCSR, ini juga SPCCSD, tapi satu ID karena equivalent speknya sama. Oke, kita buka satu persatu nih. Either ini atau ini. Kita buka yang salah satu dulu dari atas, kita copy. Sama halnya kayak tadi. Kita ke stok, masuk ke sini, kita biar tahu tanggalnya kapan toh. Oke, bentar. Yang ada angkanya aja. Ini kedatangan tanggal 12, ini 12 juga Agustus, ini juga 12 Agustus nih. 1, 2, 3, 4, 12 Agustus semua. Ingat, 12 Agustus. Yang 30586. Setelahnya yang ini berapa? Kita copy lagi. Oke, banyak juga stoknya. Wih, bentar. Ngeprint. Kita fokus yang lebih dari nol aja. Oh, udah lebih dari nol. Tadi tanggal 12 Agustus. Kalau ini ternyata tanggal paling lama tanggal 10 Agustus. Otomatis yang dipilih duluan yang mana? Tanggal 10 Agustus. Gitu. Itu untuk cash Vivo. Kita coba yang lain yang enggak saya tulis. Katakanlah urutan dari 101. 100 POB, depannya B ya. Saya sebutnya B karena Balaraja. 1050 dia nunjuk 1 PM tok yang teks fasilitasnya normal duty. PM-nya adalah 41443. Wih, bentar Pak. Kita PM-nya, sorry, ID number-nya 100. Di sini ada PM dan ada SO ya otomatis SO nilainya konstan ya. Dia akan milih 41443 karena SO 1 bulan sebelumnya ada 1050 juga. Gitu. Lanjut. Contoh yang sudah habis terpakai ada nggak sih? 126. Kita coba cek bener nggak nih 126. Soalnya ini stok apa stok terbaru. Kita coba samain. Ini update stok per sore tadi. Oke, di sini ada finish good nih. Nggak ada materialnya. Ini contoh nih 1 PM ini yang warna kuning. Finish good 7 ton 371 nggak ada materialnya. Kenapa nggak berubah jadi mat, Mas? Ya karena nggak ada materialnya. Materialnya nol nih. Di PX ini materialnya nol. Ya nggak akan berubah, tapi akan terkurangi. Kalau nggak percaya kita ke kanan. 7371 dipakai row 61 atau baris 61. 7371 dipakai row 61. Oke. Sisanya dia nunjuk 30471. Ada apa di 30471? 30471 30471. Emang ada? Oh, ini di atas. Paling atas sendiri ini. FGUs 12,6. Sorry. FGUs yang ditunjuk adalah 1206 kilo. FGUs. Ini bukan FGUs kalau di sini adalah material use. Matius. FGUs ini 1206 row 62. Row 62 1206. Terus sisanya tiba-tiba kok dia milih ini. 30471 ada apa? 30471 ada material. Yes. Material karena awalnya FG ini 30471.
FG-nya tadi kan udah dipakai 1206. 1206 ya. Setelah ini saya bedain jadi oke, jadi dua yang warna kuning, fokus ke yang warna kuning aja. Ini kan udah dipakai, Gus. Kenapa ini masih FG? Karena nggak ada material. Tapi tetap nggak akan ketunjuk lagi nih karena udah kepakai. Karena nggak ada material, nggak mau ngapain jadi FG gitu. Kalau ini awalnya ada FG, terus berhubung di stok mat ini kolom PX ada angkanya, bukan nol, otomatis dia akan nunjuk mat. Ganti mat sendiri otomatis sesuai dengan teori yang awal video tadi udah dijelaskan. Kayak gitu, teman-teman. Penjelasan singkat sih sebenarnya. Karena kalau mau dijelasin semuanya, nggak akan kelar satu malam. Kita harus cek semuanya. Kayak gitu, mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman-teman yang belum paham. Kebetulan untuk Pak Maman yang perlu tahu sih sebenarnya. Karena khawatirnya ada yang masih kurang gitu. Mumpung bisa ditambahkan, ditambahkan. Saya akan tambahkan gitu. Ini baru efektif untuk Rinnai, SAP, dan HTI. Sudah efektif. Rumus ini bisa dipakai di HTI, SAP, sama Rinnai. Sisanya kenapa enggak? Karena pertama Excelnya belum saya dapat. Yang kedua, kita fokus ke tiga dulu, nggak akan kelar nanti. Garap semua. Ya, itu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.